Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto semua yang sudah subscribe, yang baru bergabung, dan yang sudah sering like, dan tidak lupa yang sering komen juga. Mudah-mudahan segala amal kebaikannya dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bobotoh, jadi ini ada informasi terbaru lagi mengenai kasus yang dialami oleh Beckham Putra ya. Jadi Wah Haji Umu juga sudah membuka suara mengenai kasus itu, dan biasanya kalau Wah Haji sudah ngomong itu akan ada sesuatu hal yang dilakukan gitu ya ke depannya. Apa itu? Nah, ini kita coba bahas nanti. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa yang memang masih penasaran dengan pertanyaan hal-hal yang kemarin lah di video-video sebelumnya teman-teman. Namun sebelumnya saya juga ada satu informasi mengenai pembelian tiket laga kandang Persib Bandung yang kemarin yang sempat saya coba up juga gitu ya, yang di Denjasaan ketika ingin scan tiket itu ternyata katanya tidak bisa karena sudah ada yang scan tiket duluan teman-teman. Nah, ini saya ada himbauan buat si akannya gitu ya, atau buat siapapun nanti yang memang mengalami kejadian serupa ketika menukarkan tiket laga kandang Persib dan tidak bisa di-scan padahal kita sudah beli di aplikasi, sudah sesuai urutannya gitu ya. Nah, ini yang salah satu solusinya adalah ketika tidak bisa di-scan misalkan, itu langsung pergi ke customer service-nya teman-teman, ada di pojok sebelah kiri ya, sebelah kiri gitu ya. Jadi atau help desk atau customer service-nya, datang langsung ke sana, tunjukkan bukti-buktinya, bawa KTP, bawa juga pembelian di aplikasinya, lalu juga bukti transfer itu ditunjukkan teman-teman, itu akan langsung diganti, mau di refund. Jadi pilihannya mau di refund uangnya atau memang kalau masih tersisa tiketnya akan dibelikan tiket yang baru gitu. Nah, ini kalau di refund biasanya 3 hari, walaupun di situ 14 hari kerja tertulisnya, tapi katanya 3 hari juga sudah cair teman-teman untuk pengembalian dananya. Nah, ini jika memang terjadi lagi di lain kesempatan, itu caranya misalkan sudah datang, sudah beli dengan normal gitu ya di Persib Apps, ketika datang scan tidak bisa, katanya sudah terscan, langsung lari ke help desk atau ke customer service teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele gitu, udah dipakai udah pulang gitu atau gimana, enggak. Jadi langsung saja ke customer service atau help desk-nya, sertakan bukti transfer, lalu pembelian di Persib Apps-nya, dan juga bawa data diri, dan data dirinya harus sesuai dengan yang membeli tiket itu di Persib Apps-nya gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan membantu lagi jangan sampai bingung ketika datang sana nggak bisa dapat tiket, liar gitu harus ngapain. Tapi mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit. Baik, langsung masalah pertanyaan dari teman-teman Bobotoh. Kang, apakah benar musim depan masih belum bisa ada supporter tim tamu katanya? Nah, ini juga masih belum keluar memang untuk fatwanya dari PSSI ya. Jadi sekali lagi, yang untuk menentukan boleh atau tidaknya supporter tim tamu datang atau mencabut larangan supporter tim tamu masih boleh atau tidak, itu PSSI teman-teman, bukan pihak lain. Jadi kemarin kan kita bahas kenapa PSSI saja belum memutuskan, kok Dirut Utama PT LIB Ferry Paulus sudah mengatakan bahwa dirinya pesimis musim depan akan dicabut. Jadi kalau dirinya secara pribadi mendukung bahwa masih ada pembatasan sajalah, karena supporter sepak bola Indonesia ini belum teredukasi dengan baik katanya, istilahnya masih urakan lah gitu. Jadi masih banyak kerusuhan, ini itu mengkristalisasi kerusuhan kemarin banyak banget katanya. Jadi saya yakin masih belum dicabut, jadi masih ditetapkan untuk supporter tim tamu tidak boleh hadir. Itu untuk harapannya sih agar lebih baik, kata Ferry Paulus. Tapi sekali lagi yang memutuskan
regulasi pencabutan larangan away ini untuk supporter itu adalah PSSI, dan PSSI belum memutuskan, teman-teman. Sekali lagi, PSSI belum memutuskan, jadi kita jangan percaya kepada dirut PT LIB dulu. Kalaupun memang itu nantinya benar, ya berarti dia udah ada bisikan atau dia yang mengusulkan, jangan-jangan gitu ya. Jadi ini juga ya jangan terprovokasi lagi, kita juga nunggu sajalah yang info resminya dari PSSI. Nah, apakah PSSI juga sekarang akan menindaklanjuti atau tidak? Nah, ini kita belum tahu, karena kalau untuk federasi ini kan luas ya cangkupannya, sedangkan ketua umumnya juga bukan hanya ketua umum PSSI, dia juga seorang menteri gitu ya, dia juga ketua umum ini itu dari sekian banyak usahanya. Jadi ya mungkin ya terpecah belah gitu untuk fokusnya. Jadi mudah-mudahan ya kedepannya kalau bisa mah, kalau sudah jadi ketum ya ketum gitu ya, orangnya kan banyak ini, berjuta-juta masyarakat Indonesia, masa sih gitu ya nggak ada yang kompeten di bidang itu. Nah ini yang mudah-mudahan ada evaluasi, karena sekarang juga sedang jadi sorotan gitu ya, ketua PSSI sendiri Pak Erick Thohir ya kemana gitu selama ini dengan kejadian-kejadian sepak bola di Liga 1 ini, atau di ya sepak bola Indonesia lah, sepak bola lokalnya ya, baik di Liga 1 maupun Liga 2 kan masih banyak kayak kemarin rusuh, lalu juga kasus beberapa kasus ini gitu, yang mana kan harusnya juga aware gitu ya dengan kasus itu, tapi seakan menghilang. Dan ya tidak salah juga netizen sepak bola Indonesia menyalahkan bahwa ya Pak Eto ini sedang sibuk naturalisasi, sedang sibuk ngurus timnas, sedang sibuk cuci tangan untuk membersihkan namanya biar bagus lagi setelah kejadian pemecatan Sintayong kemarin gitu ya. Jadi ini mungkin banyak yang harus dibersihin dulu, minimal bersihkan nama-nama dulu lah gitu ya, integritasnya biar lebih naik lagi, baru mengurusi liga lokal. Karena ya ini juga kita kemarin sempat tahu Pak Erick Thohir ingin membuat satu liga putri katanya di Indonesia, tapi anehnya tidak ada degradasi dan tidak ada promosi katanya. Lalu juga diundur, harusnya tahun ini, ternyata tahun depan, ternyata katanya mundur lagi. Jadi ya belum siap sebetulnya, apakah hanya omong-omong saja atau bagaimana. Nah ini ya manggalah Pak, ini dibereskan dulu saja apa yang menjadi concernnya. Kalau bisa mah ya ada orang yang lain gitu ya, kalau memang Pak Eto sibuk di sepak bola Indonesia ya ada utusan lain yang kompeten, jangan dirut PT LIB yang disuruh jadi ngomong terus gitu ya ke publik sepak bola Indonesia. Itu mungkin ya teman-teman. Jadi sekali lagi belum ada keputusan dari PSSI untuk musim depan apakah ada larangan supporter tamu atau tidak, kita tunggu nanti teman-teman. Nah ini juga menyangkut dirut PSSI, dirut PT LIB, memang ada beberapa juga yang memang jadi pikiran gitu ya. Bahkan untuk seorang Wahaji Umu sendiri mengatakan bahwa ya ini hukuman ke Beckham ini tidak masuk akal katanya. Ya jangan gitulah, semua sakit hati katanya kalau memang cara menggembosi Persib ini seperti itu. Jadi mungkin cara ini tidak berhasil, cara itu tidak berhasil, akhirnya naon we nu aya ya mau denda sakalian. Nah ini yang menjadi ya manajemen PT PBB juga tahu lah teman-teman ya. Tapi bagaimana lagi, karena ya gimana ya, mau bicara keras di situ ada Teddy Cahyono gitu ya, yang mana bisa mencoreng nama Persib sendiri, karena itu utusan Persib Bandung kan yang ada di jajaran petinggi-petinggi gitu. Jadi ya masih hati-hati lah Persib Bandung, sejauh ini masih hati-hati manajemennya dalam menyikapi setiap permasalahannya gitu ya. Jadi ya minimal kalau protes itu secara individu, atas nama individu, bukan secara manajerial. Jadi kalau manajemen Persib Bandung kan kemarin sudah resmi mengadakan satu official statement yang mengatakan tidak
tidak terima dan akan banding. Ya udah sebatas itu, bahasanya juga bahasa formal, tapi kalau dari individu kayak Wak Umo ya itu mah berbicara atas nama pribadi gitu ya, sama aja kayak kita misalkan wah si ieu mah kieu si itu mah gitu ya. Jadi Wah Haji Umo juga tahu ya, nyeri hati lah gitu ya kalau memang Beckham ternyata dilarang begini, itu nggak masuk akal katanya ya, menggembosi Persibnya secara kasar lah gitu, istilah sederhana banget teman-teman gitu. Jadi ini juga banyak berkembang teori konspirasi yang lain gitu ya, bukan konfirmasi tapi teori konspirasi. Nah ini yang mana ya kita juga tahu kemarin pelatih daripada Dewa United yang sekarang sudah berganti nama untuk musim depan jadi Dewa United Banten FC, dan sudah settle katanya di Banten International Stadium untuk stadionnya musim depan juga, dan berganti semboyan menjadi ya bukan anak dewa lagi, jadi Banten Warriors namanya, bukan Tangsel Warriors lagi. Nah karena sudah notabene masuk ke provinsi Banten jadi Banten Warriors. Nah ini juga apakah dengan seremonial kemarin Dewa United ini menandakan dia siap untuk juara atau memang sudah disiapkan untuk juara? Nah ini ya satu teori konspirasi yang mana ada benang merahnya teman-teman. Benang merahnya kita coba ulangin dari video saya semalam, itu mengatakan pelatih Dewa United setelah menghadapi Persebaya Surabaya yang pada tanggal 21 Februari kemarin itu mengatakan lah setelah konferensi pers itu, ya kita dengan kemenangan ini tentu menatap laga selanjutnya kalau memang bilang bisa juara atau tidak masih realistis saja, karena melihat hasil Persib Bandung juga ya mungkin butuh 3 kali kekalahan saja. Jadi menurut pelatih Dewa United ini Persib Bandung minimal kalah 3 kali saja, lalu Dewa United bisa menyusul atau bisa menyamai minimal poin Persib Bandung. Nah ini kalau memang di benang merah yang lainnya teman-teman, dengan pernyataan dari pelatih Dewa United ini, kurang dari beberapa jam tengah malam Persib Bandung dikirimi surat kan dari Komdis untuk larangan Beckham selama 3 pertandingan. Nah ini angka 3 ini memang misterius nih, 3 dan 4 ini angkanya misterius teman-teman. Perhatikan baik-baik di sini. Jadi menurut pelatih Dewa United sekitar malam hari gitu ya, mengatakan bahwa Persib harus kalah minimal 3 kali. Malamnya hampir menjelang tengah malam Beckham Putra dilarang 3 pertandingan oleh Komdis, dan juga berkaitan dengan jadwal Persib Bandung juga ini yang akan minimal mempunyai 4 laga sulit di depan dengan laga away tentu saja. Yang pertama menghadapi Persebaya besok, lalu juga ada menghadapi Semen Padang away. Semen Padang adalah satu-satunya yang masih penasaran Bojan Hodak belum pernah mengalahkan Semen Padang dari statistik Persib Bandung beberapa tahun yang lalu, walaupun ya sebelum promosi gitu ya Semen Padang ini sulit banget. Jadi musim ini PSM dan Semen Padang yang memang menjadi tingkat penasaran Bojan Hodak tinggi. PSM Makassar kemarin berhasil dikalahkan, tinggal Semen Padang dan ya bermain di away gitu ya. Jadi perlu fokusnya lebih banyak lagi. Jadi Persebaya, Semen Padang yang away, lalu akan menghadapi Borneo away juga, dan terakhir di sini ada Malut United teman-teman. Jadi ada 4 laga berat Persib Bandung yang away, bukan berarti tidak menghargai tim lain ya, tetap tim lain juga bagus lah untuk penampilannya, tapi bukan mengkerdilkan tim lain. Di sini hanya 4. Jadi kalau hitung-hitungan dari pelatih Dewa ataupun pembisik-pembisiknya ya Persib Bandung minimal ya kalau dari 4 laga ini ada kekalahan minimal 3 kali, ya bisa jadi Dewa United yang juara teman-teman gitu ya. Ini juga kita yang mudah-mudahan banyakin berdoa saja tidak terjadi dengan mitos angka 3 dan angka 4 ini gitu ya, karena ya mudah-mudahan kita tunggu kuncinya. Salah satu kuncinya adalah banding ini apakah dikabulkan komite banding PSSI atau tidak. Kalaupun dikabulkan, apa yang akan mereka
keluarkan gitu ya hasil keputusan banding dari manajemen Persib Bandung. Apakah dari 3 pertandingan kan sudah dimainkan 1 pertandingan jadi 2 lagi. Apakah 2 ini akan benar-benar dihapus atau hanya 1 yang akan dihapus? Jadi menghadapi Persebaya tetap akan diberlakukan untuk hukumannya, namun setelah menghadapi Persebaya, menghadapi Persik Kediri ya akan dihapuskan. Nah, apakah memang kuncinya ini Komding di Persebaya lah, apakah Persebaya Beckham Putra sudah bisa bermain atau tidak? Kalau masih belum bisa bermain, ya itulah ada mungkin ya semakin buruk lagi lah suuzon kita gitu ya teman-teman. Apakah memang penjagalan Persib Bandung ini menurut Wahaji Umo juga untuk apa ya dipretelinnya dari denda ataupun dari ya laga-laga yang memang sudah dipersiapkan untuk menjegal Persib Bandung. Ya berbagai cara lah, kalau cara halus tidak bisa ya kagok menurutnya, udahlah cara kasar aja lah gitu ya, cara menggembosinnya. Jadi ya sudah, itu dulu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.